Nabi mengatakan iman itu bid'ah wa sittuna syu'bah atau bid'ah wa sab'una syu'bah. Ada 67 sampai 70-an lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi adalah pemahaman, ekspresi terhadap kalimah la ilaha illallah. Maka jangan berkecil hati. Kenapa saya bersolawat belum ada efeknya? Tapi sesaat beliau mengatakan alhamdulillah, beliau langsung menangis dan istighfar. Beliau mengatakan inni la astaghfirullah fi 30 sanah min qawli alhamdulillah. Aku meminta ampun kepada Allah karena aku dulu pernah mengucapkan satu kalimat yang namanya alhamdulillah. Apa maksud Imam Sari Sakti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, nashhidukum bi an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin, wa nashhidukum bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum ya ibadallah wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fattaqullaha mastata'tum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa nabbahana bi an la nugharra bihi wa qala wa la yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara, sahabat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, negeri ini meskipun terjadi banyak kekacauan di luar sana, kita masih dapat menikmati sejuknya Jumat di siang ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa negeri muslim, negeri Islam sudah tidak nyaman. Setiap hari mendengarkan dentuman bom, setiap hari mendengarkan orang berperang. Alhamdulillah, negeri ini masih aman. Mari kita syukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman kepadanya. Nabi mengatakan iman itu bid'ah wa sittuna syu'bah atau bid'ah wa sab'una syu'bah. Ada 67 sampai 70-an lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi adalah pemahaman, ekspresi terhadap kalimah la ilaha illallah. Tidak lupa mari kita sampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi Adam sah pernikahannya dengan Hawa. Karena bersolawat kepada beliaulah anaknya Nabi Adam menjadi anak yang halal, bukan anak hasil sifah atau halal di luar nikah atau di luar nikah. Oleh karena itu, kalau bukan karena salawat itu, mungkin hari ini kita tidak ada, mungkin hari ini kita tidak diakui, mungkin dulu kita sudah dihancurkan sebelum kita lahir. Mari perbanyak salawat, karena semua salawat kita disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh ulama kita hayatun Nabi fi alamil barzakh. Hidupnya Nabi, dimensi lain bernama barzakh. Man shalla alayya radallahu alayya ruhi.
Barang siapa yang bersalawat, radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku. Farudda alaikumussalam, maka aku akan menjawab salam. Kalimat Allah kembalikan ruhku artinya Allah mengembalikan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berkecil hati. Kenapa saya bersolawat belum ada efeknya? Efek solawat itu bukan pada rezeki, tapi efek solawat itu adalah pada ketenangan hati. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat surah Luqman di ujung ayat 33 lebih kurang Allah mengatakan wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kamu terpedaya. Billah terjemahan harfiahnya billah dengan Allah. Bisa juga kepada Allah, bisa juga terhadap Allah. Ulama kita berbeda tafsir mengenai hal ini. Tafsir ini terhadap billah, terhadap ini jangan terpedaya karena Allah. Dengan Allah kita bisa pahami ayat ini dengan kisah berikut ini. Di zaman salafus salih ada seorang imam, guru dari Imam Junaid. Imam Junaid ini ahlus sunnah tapi spesialisasi yaitu ilmu qalbu, ahli khusyuk. Beliau kalau sholat hatinya selalu menangis. Gurunya bernama yaitu Sarri Sakati. Satu kali gurunya ini dia punya toko di pasar yang sangat banyak tokonya. Dikabarkan oleh anak buahnya atau yang disebut khodamnya, wahai tuan, guru Sarri Sakati, pasar terbakar. Kagetlah dia. Yang terbayang dalam pemikiran Sarri Sakati, tokonya ikut terbakar. Berarti modalnya habis, usahanya hancur. Tapi si anak ini mengatakan, wahai tuan, meskipun semuanya terbakar, kecuali tokomu tidak terbakar. Apa kata Imam Sarri Sakati? Sepertinya semua sama. Jika seperti kita, jika semua rumah terbakar, semua rumah tenggelam karena banjir, kecuali rumah kita, apa yang kita katakan? Seperti Imam Sarri Sakati berkata, alhamdulillah, tokohku tidak terbakar. Bangganya dia merasa, oh berarti aku ini memang wali. Dengan zikir-zikirku, tokohku terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkah taatku, tokohku terlindungi. Mungkin pikiran kita sama dengan Imam Sarri Sakati. Tapi sesaat beliau mengatakan alhamdulillah, beliau langsung menangis dan istighfar. Beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fi 30 sanah min qawli alhamdulillah. Aku meminta ampun kepada Allah karena aku dulu pernah mengucapkan satu kalimat yang namanya alhamdulillah. Apa maksud Imam Sarri Sakati? Kok beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah padahal yang dibaca baik, yaitu alhamdulillah. Ternyata meskipun beliau ini sakti, sahibul karamat, punya keramat yang luar biasa, tetapi keramatnya tidak sampai kepada dirinya. Dia hanya mengkeramatkan egonya. Dia tidak pernah memikirkan nasib orang lain. Ketika tokonya tidak terbakar, toko orang lain terbakar, dia bahagia saat orang bersedih. Dia bersyukur saat semua orang tersungkur. Maka beliau lahirlah sisi insaniahnya, sisi kemanusiaannya, hati nuraninya menjerit. Ada apa denganmu wahai Sarri Sakati? Orang semuanya menjerit, engkau bersyukur. Orang semuanya tersungkur, engkau malah bersyukur. Maka beliau menangis setiap kali ingat kisah ini. 30 tahun rasanya tidak pernah hilang. Beliau selalu ingat ketika ingat alhamdulillah, mengatakan astagfirullah, ampunkan aku ya Allah. Karena membaca alhamdulillah, membaca syiar-syiarmu tapi tidak pada tempatnya. Inilah ketaatan tapi bukan pada tempatnya. Syiar-syiar keislaman tapi bukan pada tempatnya. Bapak jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyaklah hari ini terjadi karena simbol-simbol keislaman
kita mengira itu betul-betul Islami, padahal itu menginjak-injak kehormatan Islam. Dulu di masa Bani Israel ada seorang pembunuh 99 orang datang kepada ahli agama, orang taat, ingin bertaubat, dan dia mengatakan, wahai Tuan, wahai Kiai, wahai Ustaz, saya ingin bertaubat. Apakah masih ada kesempatan taubat? Apa kata orang ini? Tidak. Ente nggak bisa bertaubat, ente sudah bunuh 99 orang. Betapa najisnya dirimu, betapa jahatnya pekerjaanmu. Karena dia dihujat, orang ini pantang disinggung, maka otomatis seperti para pesilat, jawara yang gerakannya refleks, disinggung sedikit langsung pisaunya melayang dan tembus ke jantung sang ahli agama. Lengkaplah 100 orang yang ia bunuh. Tapi siapakah yang benar? Kita jangan bicara kebenaran dulu. Lalu orang ini sadar lagi, kenapa saya bunuh orang lagi? Maka dia merasa hina lagi kepada Allah. Dia cari-cari lagi guru agama, guru ngaji. Ternyata ada di suatu kampung, di suatu desa, guru agama. Dia tidak terkenal, tinggal di pelosok desa, bekerja di sawah, di ladang seperti biasa. Datang kepadanya dan dia bertanya, wahai Tuan, kata orang, engkau ahli zikir, orang yang mengenal Allah. Aku banyak bermaksiat. Terakhir orang yang kubunuh 100 orang itu orang yang taat kepada Allah, ahli agama, qadi di kampung sebelah. Apa kata orang ini? Siapa yang menghalangimu untuk datang kepada Allah? Ayo kita bertaubat. Maka diajarkanlah dia bertaubat. Tapi diberi satu syarat, engkau tinggalkan komunitasmu, engkau tinggalkan kampungmu, berjalan ke negeri yang baru, disebutlah hijrah. Diterima taubatnya. Ternyata Nabi mengabarkan si kiai yang pertama mengucapkan ente tidak diterima taubatnya, dialah yang pertama duluan masuk penjara neraka, masuk azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut sibghatullah, celupan-celupan Allah. Kadang Allah menguji kita dengan taat. Apakah merasa kita ini sahibul karamat? Kadang kita ini diuji melihat orang maksiat. Apakah kita menghina? Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut oleh ulama kita. Imam Ahmad Al-Khumusqanawi menulis dalam kitabnya Jami'ul Usul Aulia. Semua kitab-kitabnya menuliskan yaitu tentang kesoleh-solehan, makom kesolehan. Dan di paragraf terakhir dia mengatakan ada 2 jalan yang terhalang kita ini kepada Allah. Yang pertama yaitu hijab cahaya ketaatan, dan yang kedua hijab penghalang kegelapan bernama maksiat. Banyak orang yang dengan taatnya celaka, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kenapa? Dia merasa sombong dengan salatnya. Dia merasa dirinya orang yang hebat dengan salatnya. Dia ria dengan salatnya. Tapi ada orang yang bermaksiat, hatinya selalu menjerit, ya Allah, aku ingin keluar dari maksiatku. Betapa hina diriku. Ternyata Allah lebih sayang. Di negeri kita ini, di mana-mana ada orang yang dihujat komunis, dihujat sedemikian rupa, dia tidak balas. Bahkan yang menghujatnya se-Indonesia, dia tidak balas. Dan ada juga di negeri kita orang yang soleh terlihat di luar, cuma dihujat oleh seseorang yang mungkin hina secara zahir, perilakunya seperti para pelacur, tapi orang ini langsung emosi menjawabnya. Begitulah, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu, semuanya ujian dari Allah. Semoga hati kita diliputi cahaya-cahaya Allah. Walaupun tubuh ini bergelimang dosa, semoga jalan menuju kembali kepadanya cepat kita temui. Semoga Allah menerima taubat kita, tidak membuat kita terberdaya dengan taat, tidak membuat kita putus asa dalam maksiat. Allahumma taqabbal da'watina wa taqabbal taubatina. Ghafarallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nasallallahu yataqabbala minna jami'a ibadatina, khususan ya Rabbana salawatina wa zakatina
وجميع ما قرأنا من القرآن والأدعية والأغراض والأذكار. ونسأل الله يا ربنا يا تواب أن تتوب إلينا، فتوبوا يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أنصحت نفسي وإياكم بأن تتواصوا بالحق وأن تتواصوا بالصبر، وأن لا يغرنكم بالله الغرور، فلا تغرنكم كذلك بالحياة الدنيا، وأن تقصروا من الصلاة والسلام على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طهر لساننا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.